Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan merevisi ulang flowchart yang ada di rumah sakit. Baik, yang pertama yang perlu direvisi yaitu Data kepegawaian. Data kepegawaian. Kas kecil sedikit. Itu data kepegawaian baru kasih sanksinya ini simbol. Data kepegawaian kenapa? Kas kecil toh baru sampingnya kasih simbol 0, kasih konektor 0. Kelihatan Ji? Iya kelihatan Ji. Konektor satu nih. Iya satu. Seperti ini teman-teman. Iya, kasih simbol 1. Kasih garis lagi. Garis ke 1. Terus ada konektor kayaknya di awal admin ya. Konektor apa? Bagian mana? Admin. Kan itu kayaknya untuk level pengguna. Karena itu yang login dihapus kayaknya. Yang ini? Diganti. Diganti sama apa sih Mas? Jadi apa? Ditambahkan ke konektor deh di sini. Atau ini? Iya, kayak itu tadi yang Konektor 1. Konektor 1. Bukan dengan nanti itu Pak, data pegawai. Ya itu Mik bilang. Konektor berapa? Di sini. Yang tidak ada itu pegawai saja diganti jadi konektor. Oh, data pegawai. Baru username password tuh bawahnya. Jadi apa misalnya level pengguna sama kelola hak asasi sama kelola penggunanya. Iya, kayaknya Bapak juga bilang begitu. Kayaknya ndak usah Mede, karena Bapak juga tuh kemarin bilang ndak perlu Ji. Gimana kah? Banyak. Mungkin itu untuk yang di admin kasih 1 simbol. Yang ini? Yang di atas login. Ya, taruh di 1. Itu data pegawai itu dihapus. Nah. Gini. Salah. Tunggu wait. Itu nomor 1 tuh kasih turun di login pengguna setelahnya login pengguna. Nah, setelahnya. Di mana ditaruh? Di bawah ada login pengguna. Nah, Begini? terus kepegawaian hapus nih. Ya, kepegawaian hapus. Nanti simbolnya PMK sama yang ke bawah jadi Jadi apa? Ganti itu yang PMK, PPRJ itu simbolnya jadi decision. Yang ke bawah. Iya, jadi decision. simbol keputusan.
Udah satu kapan? Tapi ini duluan ini simbolnya. Coba jadi PMBK di sini. Iya, udah. Ini? Ya. Ini ke bawah itu, udah. Oke. Simbolnya. Begitu ke bawah semua, diganti semua. Aduh. Pesan Mbak. Begini toh. Ini PMBK. Mana? Ini yang diubah yang di PMBK. Diagnosa, data diagnosa kan di situ. Kas kecil kita baru kasih konektor 16. Iya. Begini. Beda rasanya guys. Tuh adik begini. Begini. Setelah itu apanya lagi? Berarti ini dihapus main di atas. Tidak dihapus. Oh, berarti begini nih. Iya, kasih konektor nah, kasih garis itu data diagnosa kedua. Garis. Kemudian setelah itu ini juga yang assembling sama indexingnya pakai juga. Terus bawahnya itu data tuh kasih kit simbol proses coding, assembly, indexing, filing. Oh, Jadi satu-satu kan. bisa satu kan kayaknya.
Iya, disatukan. Iya. Sini apa? 2B. Dikasih dia jadi atau bagaimana itu dua-duanya? Juga ini kayak dua adu berdua. Iya. Dua adu dua. Oh kayak tadi. Macam gitu. Gitu merah. Gitu. Berjejer ke bawah. Itu dia 15-15. 15-15. Jadi dua. 2, Dik. Iya 2A. Denganku rasa juga sama. Begitu juga. Dan 14-nya itu kasih jadi 5 Ki. 5 ke samping, tak kasih kecil Ki supaya muat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RMIK 2019 beranggotakan 6 orang, yakni ada Rahmayani, Siti Nur Hovifah, Nurul Husnulotima, Faude Rizky Amalia, Jenny Aprilia, dan saya sendiri Tiarok Deka Putri selaku penyaji pada presentasi flowchart system kali ini. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan menyajikan terkait alur flowchart system rumah sakit. Di sini ada beberapa unit, yakni kepegawaian, admin, PMIK, TP2RJ, UGD, poli umum, poli gigi, poli bedah, pemeriksaan penunjang, TP2RI, ruang operasi, rawat inap, ruang operasi, ICU, ruang jenazah, apotik, serta kasir. Nah, alur flowchart sistem rumah sakit ini dimulai dari bagian kepegawaian. Dimulai, kemudian dilakukan proses input data pegawai. Selanjutnya diproses data konektor 1 diberikan konektor 1, kemudian identitas jabatan ya lanjut ke proses login pengguna, kemudian dilanjut dengan konektor 1, kemudian diproses level pengguna, proses kelola hak asasi, proses kelola pengguna. Selanjutnya itu pengambilan keputusan atau decision PMIK ya merujuk ke konektor 2. Jika tidak, selanjutnya itu pengambilan keputusan TP2RJ. Jika ya diberi konektor 3. Selanjutnya itu untuk pengambilan keputusan atau decision UGD diberi konektor 4. Selanjutnya itu untuk poli umum diberi konektor 5, untuk poli gigi diberi konektor 6, poli bedah diberi konektor 7, pemeriksaan penunjang diberi konektor 8, TP2RI diberi konektor 9,
rawat inap diberi konektor 10, ruang operasi diberi konektor 11, ICU diberi konektor 12, ruang jenazah diberi konektor 13, apotek diberi konektor 14, dan kasir diberi konektor 15. Selanjutnya yaitu untuk bagian PMIK diawali dengan konektor 2 yang mewakili sebelumnya di bagian admin, dilakukan proses diagnosa yang diwakili dengan di-input data tindakan yang diberi konektor 2B. Selanjutnya itu proses coding, assembling, indexing, filing diberi konektor 2C. Berikutnya itu ke alur TP2RJ. Di sini dimulai dengan konektor 3 yang diwakili sebelumnya di bagian admin. Selanjutnya itu dilakukan proses login, lalu dilakukan input data pasien. Selanjutnya pengambilan keputusan atau decision atau bukan, jika iya menuju ke konektor 2C. Selanjutnya jika tidak, input identitas pasien, lalu proses pembuatan berkas rekam medis. Kemudian proses mengambil nomor antrian. Selanjutnya itu untuk UGD diawali dengan lakukan proses login, lalu input data diagnosa yang diwakili konektor 2A. Kemudian data tindakan diwakili oleh konektor 2B. Selanjutnya pengambilan keputusan atau decision. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, maka langsung ke konektor 8 atau bagian pemeriksaan penunjang. Jika tidak, pengambilan keputusan apa pasien dirujuk atau tidak. Jika ya, menuju ke pendaftaran rawat inap. Jika tidak, langsung ke bagian 14B atau konektor 14B, apotek, lalu ke konektor 15, kasir. Selanjutnya itu untuk poli umum diawali dengan konektor 5 yang sudah diwakili sebelumnya di bagian admin, kemudian dilakukan proses login, lalu melakukan input data pasien dengan diwakili oleh konektor 2A, data diagnosa yang diwakili oleh konektor 2A, lalu input data tindakan yang diwakili oleh konektor 2B. Selanjutnya pengambilan keputusan jika pasien perlu pemeriksaan penunjang, jika ya langsung ke bagian pemeriksaan penunjang yang diwakili oleh konektor 8. Jika tidak, pengambilan keputusan pasien dirujuk atau tidak, jika ya maka menuju ke rawat inap atau konektor 10. Jika tidak, maka pasien langsung ke 14B atau apotek dan konektor 15 kasir. Selanjutnya itu untuk poli gigi diwakili oleh konektor 6. Dimulai dengan proses login, kemudian data diagnosa, input data diagnosa diwakili konektor 2A, input data tindakan yang diwakili B, kemudian pengambilan keputusan atau decision, apakah pasien perlu pemeriksaan penunjang atau tidak. Jika perlu atau ya, langsung menuju ke pemeriksaan penunjang, yakni konektor 8. Jika tidak, pasien pengambilan keputusan pasien dirujuk atau tidak. Jika ya, maka pasien diwakili oleh konektor 14C, lalu ke kasir yang diwakili dengan konektor 15. Selanjutnya itu untuk poli bedah dimulai dengan konektor 7, kemudian dilakukan proses login, kemudian dilakukan input diagnosa, data diagnosa yang diwakili oleh konektor 2A, kemudian input data tindakan yang diwakili oleh konektor 2B. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau decision terhadap pasien apa perlu pemeriksaan penunjang atau tidak.
Jika pasien memerlukan, maka pasien langsung merujuk ke pemeriksaan penunjang yang diwakili oleh konektor 8. Jika tidak, maka pengambilan keputusan lagi apakah pasien dirujuk atau tidak. Jika dirujuk, maka pasien langsung ke rawat inap yang diwakili oleh konektor 10. Jika tidak, maka pasien langsung ke bagian apotik yang diwakili oleh konektor 14D, lalu ke kasir yang diwakili oleh konektor 15. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan penunjang diwakili oleh konektor dimulai dengan melakukan proses login, kemudian input data lab, kemudian proses laboratorium, kemudian outputnya hasil lab. Selanjutnya itu TP2RI dimulai dengan konektor 9, kemudian dilakukan proses login, kemudian dilakukan penginputan data pasien, kemudian menuju ke rawat inap yang diwakili dengan konektor 10. Selanjutnya, rawat inap dimulai dengan konektor 10, kemudian dilakukan proses login, kemudian input data diagnosa yang diwakili dengan konektor 2A. Selanjutnya, input data tindakan diwakili oleh konektor 2B. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau decision, apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang atau tidak. Jika ya, maka pasien langsung menuju ke pemeriksaan penunjang yang diwakili oleh konektor 8. Jika tidak, maka pengambilan keputusan lagi apakah pasien butuh operasi atau tidak. Jika ya, dibutuhkan, maka pasien langsung menuju ke ruang operasi yang diwakili oleh konektor 11. Jika tidak, pasien langsung menuju ke proses ruang perawatan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Jika pasien meninggal, maka pasien menuju ke ruang jenazah yang diwakili oleh konektor 13. Selanjutnya, jika pasiennya sembuh, maka pasien langsung menuju ke apotik yang diwakili dengan konektor 14E, kemudian menuju ke kasir yang diwakili oleh konektor 15. Selanjutnya yaitu ruang operasi diwakili dengan konektor 11. Dimulai dengan proses login, kemudian input data diagnosa yang diwakili dengan konektor 2A, input data tindakan yang diwakili dengan konektor 2B, kemudian dilakukan proses observasi. Kemudian pengambilan keputusan, jika pasien meninggal, maka pasien langsung menuju ke ruang jenazah yang diwakili dengan konektor 13. Kemudian pengambilan keputusan, jika pasien tidak meninggal lantas membutuhkan perawatan intensif di ICU, maka langsung menuju ke atau yang diwakili dengan konektor 12. Jika tidak, pasien langsung menuju ke rawat inap yang diwakili dengan konektor 10. Selanjutnya itu bagian ICU diwakili dengan konektor 12, dimulai dengan proses login, kemudian input data diagnosa yang diwakili dengan konektor 2A, input data tindakan yang diwakili dengan konektor 2B, selanjutnya diproses dengan tindakan di ICU, kemudian berikutnya pengambilan keputusan. Jika pasien meninggal, maka pasien langsung menuju ke ruang jenazah. Jika tidak, pasien langsung menuju ke ruang rawat inap diwakili dengan. Selanjutnya itu untuk ruang jenazah yang diwakili dengan konektor 13, dimulai dengan proses login, kemudian dilakukan penginputan data kematian, kemudian diproses data kematian, kemudian terbentuk dokumen akta kematian. Selanjutnya itu untuk apotik diwakili dengan 5 konektor, ada 14A, 14B, 14C, 14D, input data obat, proses obat, kemudian outputnya data penggunaan obat. Selanjutnya itu menuju ke bagian konektor 15 atau kasir. Selanjutnya kasir yang diwakili konektor 15 dimulai dengan proses login, kemudian penginputan data pasien, kemudian input data tarif,
dan berakhir dengan selesai. Baik, itulah tadi terkait presentasi flowchart sistem rumah sakit dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.